Shalom, bagaimana kabar saudara-saudara sekalian yang ada di rumah? Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan tangan kuat Tuhan. Mari sore hari ini kita akan kembali datang dengan membawa hati kita. Kita akan bersyukur untuk setiap apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita akan teduhkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap rencanamu, untuk setiap hal yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau beribadah Tuhan, biarlah hati kami tertuju hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menaikkan pujian kami. Haleluya, amin. Mari kita akan naikkan ucapan syukur kita, bahwa Dia Allah yang sanggup memberikan setiap apa yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 14 Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Bab damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Karena itu Dia berkata,
Jangan gelisah hatimu. Mari kita menjadi umat yang tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang mungkin saat ini kita alami, tetap percaya bahwa Dia punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Mari kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan kita. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau tak berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau tak berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu terbaik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau tak berfirman memberi masa depan, damai sejahtera,
yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, syukur bagimu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, rencanamu indah. Syukur bagimu Tuhan, segala puji bagimu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allahku yang selalu menjaga hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allahku yang besar, Allahku yang hidup, yang selalu menjagaku. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Ini bagimu Yesus. Haleluya. Dengan hati kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan dengan mulut kami mengakui bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlalap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap langkahku. Bermegah
Halo, nama saya Mareta, ini suami saya, Arsita. Kami akan memberikan kesaksian pujian. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang baik yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, untuk kami kembali bersama-sama melakukan ibadah online di MBI ini Tuhan. Kami sudah bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau belajar bersama-sama Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara melalui firman Tuhan yang akan kami sama-sama pelajari Tuhan saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam setiap rumah tangga kami, hadir dalam setiap kehidupan kami, hadir dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau memberikan hati kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara secara pribadi buat kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, yang menyaksikan acara ini Tuhan, sehingga rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Sobat Muda DMBI, GPI Kairos, Bro and Sis yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini sekali lagi kita melakukan ibadah online DMBI. Dan usia dewasa muda seperti kita sekalian adalah bagi sebagian besar orang itu adalah masa-masa yang berat. Ini adalah fase kehidupan di mana sebagian orang itu memulai kehidupan mereka, sedang mulai menata kehidupan mereka. Di fase ini rata-rata orang memulai hidup rumah tangga, ya kan, memulai pekerjaannya, mungkin memulai karirnya, mulai hidup mandiri, lepas dari orang tua. Artinya ini adalah suatu masa transisi peralihan dari
kehidupan masa muda, di mana orang masih bisa bersenang-senang, menjadi kehidupan yang lebih bertanggung jawab. Dan bagi sebagian orang, masa dewasa muda itu adalah fase ketika orang melihat ekspektasi vs reality gitu ya. Harapan, ekspektasi di masa muda atau di masa kecil vs realitas kehidupan yang terjadi itu, oh ternyata nggak seindah itu ya gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang seperti itu. Ada yang ekspektasinya tinggi tetapi realitanya, kenyataannya tidak seindah itu. Mungkin misalnya pekerjaan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka idam-idamkan, atau mungkin mereka mempunyai keinginan-keinginan di masa kecil, mungkin pengen punya rumah 2 tingkat gitu, pengen punya kendaraan pribadi, tapi belum kesampaian. Jadi realitanya tidak seindah yang diharapkan sebelumnya. Nah, dengan ekspektasi yang berbeda, dengan realita yang berbeda ini, responnya pun juga berbeda-beda. Benar begitu kan? Jadi ada orang-orang yang mungkin akhirnya menyerah gitu ya, karena tidak bisa hidup mandiri, dia mulai menyerah dengan tekanan hidup, dia kembali ke rumah orang tuanya. Sudah, aku di orang tua aku saja enak gitu. Mungkin ada orang-orang yang mencari jodoh gitu ya, sampai usianya mungkin kepala 3 dan seterusnya, kepala 4 gitu, tapi masih belum mendapatkan jodoh, dan akhirnya dia mulai menyerah. Sudah, aku menyerah, udah gak mau mencari jodoh lagi gitu ya. Atau mungkin macam-macam lah. Ada orang yang akhirnya hidupnya asal-asalan gitu kan, hidupnya buat apa, aku berusaha kerja keras dengan maksimal tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kuharapkan gitu. Dan sampai bahkan ada orang-orang yang mungkin bro and sis pernah dengar juga ya, beberapa kasus di mana keluarga muda akhirnya mereka bunuh diri, suami istri, mereka membunuh anaknya, dan seterusnya. Itu adalah tipe orang yang menyerah dengan tekanan hidup, menyerah dengan keadaan, dan akhirnya mereka melakukan jalan-jalan yang tidak baik. Ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Jadi ketika dia merasa bahwa saya belum dapat pekerjaan yang saya inginkan, ya sudah, saya pasrah, tidak berbuat apa-apa. Saya menunggu mujizat Tuhan datang, saya menunggu pertolongan dari teman datang, mungkin saya menunggu bantuan dari orang tua datang, dan seterusnya. Pasrah, tidak berbuat apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa. Tetapi ada juga orang yang bertahan dalam kesesakan itu dan terus maju. Ada orang yang ketika mereka berada dalam fase-fase kesesakan seperti itu, fase-fase di mana seakan-akan hidupnya ini terjal, mereka justru tidak menyerah, tapi tetap bertahan dan bahkan terus maju. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah kita sekarang gitu? Termasuk golongan yang manakah kita gitu? Buat bro and sis ya, sobat muda yang sedang menyaksikan ibadah ini, kita yang mana gitu? Kalau rekan-rekan menyaksikan ibadah di MPI 2 minggu yang lalu di mana firman Tuhan disampaikan oleh Pak Gembala. Di sana Pak Gembala mengangkat satu ayat dari 1 Yohanes, di mana dikatakan bahwa orang muda itu adalah orang yang kuat gitu. Orang muda adalah orang yang kuat. Kalau rekan muda belum menyaksikan, bisa cari ya di channel GBI Kairos ibadah 2 minggu yang lalu. Dan di situ sangat jelas bahwa Pak Gembala mengatakan bahwa orang muda itu orang yang kuat seharusnya. Nah, lalu bagaimana agar kita ini bisa bertahan dalam kesesakan? Mungkin selama ini kita merasa saya ini kuat di dalam Tuhan, saya ini orangnya orangnya itu alim gitu ya, alim atau katakanlah selalu mengikuti ibadah gitu. Rajin, giat beribadah. Saya ini orangnya giat berdoa. Artinya saya kuat di dalam Tuhan, saya kuat dalam pencobaan. Tapi nggak tahu kok saya rasanya sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Nah, mungkin itu yang sedang terjadi buat rekan-rekan muda sekalian. Nah, ada 3 kunci bagaimana kita bisa bertahan dalam kesesakan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang
tentu sudah tidak asing buat rekan-rekan sekalian, yaitu seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita akan belajar bagaimana Yusuf ini ketika dia hidupnya itu dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang tidak mengenakkan, dalam masa-masa di mana sepertinya tidak ada harapan, tetapi dia bisa bertahan dan bahkan dia terus maju gitu sampai panggilan Tuhan, kehendak Tuhan itu tergenapi dalam kehidupannya. Kita akan belajar dari Yusuf. Apa yang dilakukan olehnya? Yang pertama, Yusuf bisa bertahan dalam kesesakan karena Yusuf ini memiliki integritas. Yusuf memiliki integritas. Mari kita buka di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi ini menceritakan tentang Potifar ketika Yusuf berada di rumah Potifar sebagai seorang budak. Ayat yang baru kita baca itu dengan jelas mengatakan bahwa ketika Yusuf ada di sana, segala milik dari Potifar ini itu diserahkannya kepada Yusuf. Rumahnya, gitu kan, hartanya, keuangannya, mungkin manajemen keuangannya dan segala sesuatunya itu diserahkan kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf itu, ia tidak lagi berbuat apa-apa, tidak perlu lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Dan ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Mengapa? Karena Yusuf dengan statusnya sebagai seorang budak, kita tentu tahu bukan bahwa pada zaman itu budak itu adalah sesuatu yang tidak berharga, yang katakanlah sudah tidak ada harganya, bukan lagi dianggap manusia, mungkin dianggap seperti barang ya, karena bisa dibeli. Dan sewaktu-waktu majikannya ini atau tuannya ini tidak suka, tuannya berhak atas nyawa dari budaknya itu. Artinya budak itu tidak ada harganya pada zaman itu. Nah, tetapi Yusuf dengan statusnya sebagai budak dari Potifar, dia memiliki kekuasaan yang begitu besarnya. Potifar menyerahkan seluruh hartanya, seluruh kekuasaannya, kecuali satu tentunya, istrinya, ya kan? Nah, bisa kita bayangkan bagaimana mungkin seorang budak, seorang yang tidak berharga, itu memiliki kekuasaan yang sedemikian besarnya? Jawabannya sangat sederhana. Karena Yusuf mempunyai integritas. Tentu kita tahu bahwa ketika Yusuf ada di rumah Potifar, rumah itu diberkati, ya kan? Tuhan bekerja di rumah itu dengan luar biasa. Tetapi salah satu karakter yang saya yakin Yusuf punya adalah dia punya integritas. Dia punya kejujuran. Dia melakukan apa yang dikatakannya, apa yang dipikirkannya. Jadi bukan orang yang ketika ada tuannya dia melakukan hal yang baik, tetapi ketika tuannya tidak ada, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin mencuri uang tuannya atau melakukan sesuatu yang tidak betul. Tetapi Yusuf bukan orang seperti itu. Dia orang yang berintegritas, sehingga kepercayaan Potifar ini kepada Yusuf itu sangat besar, dan dia menyerahkan harta miliknya. Dan ini hal yang luar biasa, menurut saya hal yang luar biasa. Sampai seorang yang tidak dikenal, yang statusnya budak, sampai mendapat kehormatan dan kepercayaan yang seperti itu. Nah, akan tetapi godaan terhadap integritas itu akan selalu terjadi dalam hidup kita. Mungkin sebagian dari kita sering mendengarkan tentang yang namanya integritas, dan mungkin sebagian dari kita sudah sering melakukan itu ya, sudah melakukan itu. Tetapi godaan itu akan selalu datang. Kalau kita lihat di kisah Yusuf ini tentu Bapak Ibu, rekan-rekan tentu sudah tahu di Kejadian 39 ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi godaan yang dialami Yusuf ini bukan sesuatu yang ringan Bapak Ibu. Dia dari hari ke hari dia selalu digoda. Dari hari ke hari dia selalu digoda oleh istri Potifar.
Tetapi Yusuf dengan integritasnya, dia menolak itu. Dia tidak mau dibujuk rayu seperti itu. Bagaimana sih kok bisa Yusuf itu memiliki integritas yang seperti itu? Kalau kita bandingkan dengan katakanlah Daud ya. Daud dia melihat Batsyeba mandi, baru melihat dia sudah menginginkan gitu kan. Dia sudah bertanya kepada anak buahnya, itu siapa gitu. Tetapi mengapa Yusuf ini bisa bertahan seperti itu? Integritas itu ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita ketika kita dekat dengan Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam diri kita. Jadi ketika Daud jatuh dalam godaan itu, kemungkinan dia sedang tidak dalam kondisi yang dekat, hubungannya dekat dengan Tuhan, atau dia sedang membuka celah bagi dirinya. Tetapi Yusuf, dia selalu berjaga-jaga, dan dengan integritas yang dimilikinya dan kedekatannya dengan Tuhan, dia bisa menahan godaan itu. Jadi ketika kita berkata bahwa saya ingin punya integritas, maka yang harus kita lakukan tidak bisa tidak, kita harus dekat sama Tuhan, dekat sama sumbernya. Dan firman Tuhan itu harus hidup dalam diri kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, jangan lakukan itu. Dan kemudian kita akan membatalkan niat itu. Mungkin saat ini integritas Bapak Ibu sedang diuji, entah itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam aspek-aspek kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan sekalian. Tetapi ayo kita lebih dekat dengan Tuhan, biarkan firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita, sehingga kita bisa menolak setiap godaan-godaan itu dan tetap mempunyai integritas dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang Yusuf lakukan sehingga dia bisa bertahan dalam kesesakan, dalam masa kesesakan? Yang kedua adalah dia percaya bahwa apapun yang terjadi itu adalah rencana Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 45 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, perhatikan ini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia harus masuk ke lubang sumur, ketika dia harus menjadi budak dan kemudian difitnah, masuk penjara, itu adalah suatu hal yang seizin Tuhan, atas rencana Tuhan. Sehingga ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata bahwa bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan yang menyuruh aku ke sini, karena dia punya rencana yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau saat ini Bapak, rekan-rekan sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa kesesakan, mungkin karir rekan-rekan terasa tidak jalan, atau mungkin pekerjaan terasa terhambat. Mungkin juga ada rekan-rekan dewasa muda yang sedang mencari jodoh, tetapi sudah berdoa tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Atau ada mungkin rekan-rekan yang mempunyai masalah rumah tangga, masalah dengan keluarga dan lain sebagainya. Percayalah bahwa itu semua atas rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan di situ. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita tetap bisa percaya bahwa dalam apapun yang terjadi itu ada rencana Tuhan, seperti Yusuf, ataukah kita membiarkan rasa putus asa, rasa kecewa, rasa stres itu mempengaruhi hidup kita, dan kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya bahwa ada rencana yang indah dalam hidup kita. Ketika Yusuf tetap percaya pada Tuhan, maka kita tahu sendiri, kita semua tentu tahu hasilnya. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memelihara bangsanya, memelihara suatu umat yang besar. Dan bukan hanya bangsanya, dia juga memelihara bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan punya rencana atas segala apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mari kita belajar dari Yusuf. Tetap percaya apapun yang dalam hidup kita itu adalah rencana Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir,
Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yaitu Yusuf tidak melupakan Tuhan. Yusuf tidak melupakan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-4, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Bahkan dengan keberhasilannya yang begitu besar, kita semua sepakat bukan bahwa Yusuf ini adalah orang yang berhasil dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengan keberhasilannya yang begitu besar, dia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf tidak melupakan asal-usulnya. Dia tidak lupa bahwa milik pusaka dari bangsanya, tanah pusaka dari bangsanya itu bukan di Mesir, tetapi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Yusuf tidak lupa dengan hal itu. Dia tidak mau, bahkan tulang-tulangnya pun dia tidak mau tetap stay di Mesir. Dan dia berkata, kalau kalian keluar nanti, bawalah tulang-tulangku. Dia tidak melupakan asal-usulnya. Apakah dengan pencapaian kita, mungkin rekan-rekan muda ada yang mempunyai pencapaian yang luar biasa sampai saat ini, apakah dengan pencapaian yang luar biasa itu kita mulai melupakan Tuhan? Kita mulai melupakan asal-usul kita? Atau apakah kesesakan yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita jadi mulai melupakan Tuhan? Menjadi kita mulai tidak mau lagi menyembah Tuhan, tidak mau lagi masuk dalam hadirat Tuhan, tidak mau lagi intim dengan Tuhan. Mari kita selalu ingat pada Tuhan, apapun keadaan kita saat ini. Seperti Yusuf yang selalu ingat pada Tuhan, baik ketika dia dalam penderitaan, baik ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah berhasil dalam hidupnya, dia tetap ingat asal-usulnya. Tentu kita tahu bahwa kita bukanlah warga dunia ini, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Jadi jangan lupakan asal-usul kita. Apapun yang keberhasilan yang sedang kita alami saat ini, apapun masalah kesesakan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah ingat pada Tuhan. Tetaplah berseru kepadanya. Kalau Pak Gembala berkata, mari kita bukan hanya mencari roti duniawi, tetapi carilah juga roti surgawi. Asal-usul kita adalah dari sana, dan kita akan kembali ke sana. Maka dari itu rekan-rekan, selagi kita masih bisa, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Saya percaya bahwa rekan-rekan muda mempunyai potensi yang luar biasa. Teman-teman mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Ayo kita dukung gereja ini. Kita sama-sama melayani Tuhan di bidang apapun yang kita bisa. Rekan-rekan yang rindu melayani bisa menghubungi Bapak Gembala, bisa menghubungi Saudara Yohanes, Bapak Yohanes sebagai Ketua DMPI. Karena dengan kita melayani, maka itu berarti kita sedang memberikan hidup kita buat Tuhan. Kita sedang melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan dengan cara itu kita tidak melupakan Tuhan. Jangan lagi terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, jangan lagi terlalu sibuk dengan keberhasilan kita, jangan lagi terlalu sibuk merenungi nasib kita yang mempunyai masalah. Tapi ayo kita sama-sama melayani Tuhan dan persembahkan seluruh hidup kita bagi Dia, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui renungan ini, kami semuanya belajar Tuhan, bahwa kehidupan kami ini Engkau yang memilikinya Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan masalah atau kesesakan ini menghalangi kami untuk semakin maju di dalam Engkau, menghalangi pengenalan kami akan Engkau, menghalangi hubungan kami denganmu Tuhan. Tapi kami mau seperti Yusuf, kami mau belajar dari Yusuf Tuhan, sehingga hidup kami seluruhnya dan sepenuhnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau juga mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami, Engkau memberikan jalan keluar buat setiap kami yang mengalami jalan buntu, memberikan penghiburan buat setiap kami yang mengalami duka cita. Dan biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, sehingga kami semua menjadi orang-orang muda yang memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.